kami putra-putri dari almarhumah ibunda kami, Ibu Maryanih binti Madri, pada kesempatan ini meniatkan diri untuk mewakafkan buku Ratib Al-Haddad yang mungkin sudah dipegang oleh sebagian Bapak Ibu sekalian. Kami nawaitukan ini sebagai wakaf yang mudah-mudahan nilai wakafnya ini terus mengalir bagi kedua orang tua kami, yaitu Ibunda Ibu Maryanih binti Madri dan Abah Musin bin Soleh. Ini mudah-mudahan di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, sudi kiranya Bapak Ibu sekalian menerima wakaf dari kami ini sebagai hadiah atas kesediaan hadir di acara haul ini. Ini mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya pun bisa ada wakaf-wakaf atau hadiah-hadiah yang lainnya. Maka di sini saya hanya menukilkan sebagian pendapat para ulama yang saya rangkai menjadi salah satu risalah yang sangat sederhana ini, yang saya namai Ratibul Haddad Likut bil Irsyad wa Gausil Ibadi wal Bilad Al-Habib Abdullah ibni Alawi Al-Haddad Fawaiduhu wa Kaifiyatuhu. Ratib Al-Haddad karangan Qutbil Irsyad wa Gausil Ibadi wal Bilad Al-Habib Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad, faidah-faidahnya dan kaifiat tata cara pembacaannya. Jadi terbesit keinginan dalam hati saya menukil dari beberapa makalah ulama dan saya cantumkan dalam risalah yang sederhana ini, lalu jadilah buku yang dipegang oleh Bapak Ibu sekalian. Di halaman yang pertama itu kami tuliskan muqaddimah, fahadzal ratib asy-syahir likutli irsyad wa Gausil Ibadi wal Bilad al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa fihi majmu'u adhkarin wa ad'iyatin wal imdadu wa irsyadul ibad man wadhabahu yahdillahu ila subulir rasyad. Ini adalah ratib yang sangat terkenal karangan Al-Imam Al-Haddad. Di dalamnya ada zikir dan kumpulan doa, kumpulan zikir dan doa, juga ada imdad, karena faktor historis Ratib Al-Haddad ini dahulunya adalah untuk menangkis ajaran-ajaran sesat, khususnya Syiah Rafidhah yang waktu itu menggerogoti negeri Yaman. Maka siapapun yang mulazamahkan ratib ini, fa insyaallah negerinya, kampungnya akan diselamatkan dari aliran sesat. Siapa yang membiasakannya, maka Allah akan tunjukkan ia pada jalan kebenaran. Nah, itu silakan dibaca terjemahnya, halaman 4, halaman 5 hakikatnya ratib, halaman yang ke-6 silakan dibaca, kita lewat saja. Halaman ke-7 kaifiat ratib, saya terjemahkan di situ, langkah baiknya seorang murid yang bersungguh-sungguh untuk membaca ratib ini, terlebih ketika penyusun ratib ini merupakan perantara baginya menuju Allah Ta'ala. Membaca ratib Al-Haddad ini setelah sholat isya dan subuh. Jadi dianjurkan setelah sholat isya dan sholat subuh, itu yang dianjurkan oleh sahibi ratib. Namun dalam kitab Al-Imdad dan kitab Zakhiratul Ma'ad, syarah dari ratib Al-Haddad ini, sahibi ratib memaklumi untuk bagi yang membacanya ba'da maghrib dipersilahkan. Ya, jadi kalau kebiasaan sahibi ratib itu bacanya ba'da isya dan ba'da subuh. Kalau nggak sanggup ba'da isya, ba'da subuh. Kalau nggak sanggup ba'da subuh, ba'da isya. Kalau sanggup dua-duanya. Kalau sanggupnya ba'da maghrib silakan. Ya, sahibi ratib sudah menta'adzurkannya, mempersilakan bagi yang bacanya ba'da maghrib. Kalau bulan puasa, bulan Ramadan, sahibi ratib itu bacanya ba'da maghrib sebelum isya. Ya, ratib Al-Haddad ini selama bulan puasa dibacanya sesudah sholat maghrib sebelum sholat isya selama Ramadan. Itu kebiasaannya sahibi ratib. Ratib ini sangat dianjurkan dibaca baik untuk sendiri maupun secara bersama-sama dalam majlis zikir. Halaman 9 faidahnya, halaman yang ke-11 terjemahnya, lihat di situ. Di antara faidah di sini saya hanya menuliskan 4 saja dari sekian banyak faidah Ratib Al-Haddad ini. Yang pertama, bahwa orang yang rajin membaca ratib ini maka Allah Ta'ala akan menjaga negerinya
dari berbagai cobaan dan siksaan. Seandainya penduduk negeri Indonesia pengamal ratib Al-Haddad seluruhnya, fa insyaallah negeri ini negeri yang aman, tentram, insyaallah ya. Sekarang kita mulai dari ranah yang terkecil dulu, kita mulai dari keluarga kita dulu ya. Alangkah baiknya setiap keluarga dapat mengamalkan ratib ini, apalagi bisa dibaca oleh ayah, ibu, dan anak-anak di rumah mereka masing-masing. Fa insyaallah barokahnya terhindar dari cobaan dan siksaan dari Allah. Amin. Yang kedua, bertambahnya kekayaan, barokah dan kebaikan di rumahnya. Jadi siapa ingin bertambah kekayaannya, ingat kaya itu ada kaya harta, kaya ilmu, kaya hati. Asal jangan kaya monyet aja ya. Ya, banyak kekayaan bertambah, barokahnya nambah, dan kebaikan di rumahnya akan bertambah. Jadi akan terpancar cahaya kebaikan dari rumah itu ya ketika penghuni rumahnya mengamalkan ratib ini secara rajin. Yang ketiga, orang yang rajin membaca ratib Al-Haddad setiap hari maka tidak akan bahaya baginya racun. Tidak akan terkena racun hewan buas, reptil, buaya, baik buaya air maupun buaya. Ibu-ibu amalin bu. Dan hewan-hewan lainnya ya. Ini buat yang takut kecoa, ini Bang Patul baca ini yang rajin ini. Yang ketiga, terhindar dari binatang buas. Yang keempat, ini yang paling utama, ini sebagai hadiah yang paling utama buat kita. Siapa yang rajin baca ratib, wafatnya akan memperoleh husnul khatimah, dan Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan baginya untuk dapat mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya. Amin. Ini dikutip dari kitab Al-Imdad bi Syarhi Ratibul Haddad ya, halaman yang ke-56, karangan Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Maliyabar. Jadi Bapak Ibu, kita tentu kepengen wafat dalam kondisi husnul khatimah tentunya ya. Maka salah satu dari keutamaan ratib ini, siapa yang rajin mengamalkannya, insya Allah tidaklah ia meninggalkan alam dunia ini, melainkan Allah akan mudahkan lisannya mengucap 2 kalimat syahadat. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi perlu dipahami bersama bahwa dari faidah ataupun keutamaan di atas tentunya semua berawal dari niat semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebelum baca ratib, mohon niatnya taqarruban ilallah, niatnya mendekatkan diri kepada. Semua faidah itu cuman bonus ya. Faidah-faidah yang tadi disebut itu cuma bonus, konsekuensi karena kita muwadhabah, karena kita rajin tekun ngamalin ratib, itu cuman kompensasi aja, bonusnya. Karena hakikatnya kita ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Nah, jadi niatinnya taqarruban ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Nanti bonus-bonusnya, faidah-faidahnya itu cuman yang disebut, yang enggak disebut lebih banyak lagi. Nanti kerasa sendiri faidahnya ya. Taib, sampai di situ semoga kita dapat mengamalkan ratib Al-Haddad ini dengan istiqomah serta memperoleh keberkahannya bihaqqi sahibi ratib Al-Haddad Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Amin ya rabbal alamin. Dari halaman 15, 16 itu adalah mungkin Bapak yang sering mengamalkan ratib, Ibu, kok Ustadz ada bedanya itu dalam bagian Fatihahnya terutama ya. Di bagian Fatihahnya, di Fawatihnya itu kok cuma 4, saya biasa 5 Ustadz. Ini rangkaian ratib ini saya kutip langsung dari sumbernya, dari orsinil, masih dari sahibi ratibnya, belum ada penambahan apapun ya. Jadi ini ada redaksi ratib termasuk fawatihnya, termasuk bacaan Fatihahnya yang memang langsung dari sahibi ratib. Jadi gini Bapak Ibu, kalau udah biasa baca Fatihahnya lain, muqaddimah Fatihahnya apa tuh, hadharahnya lain, silakan teruskan saja, tidak masalah ya. Yang kami tuliskan di sini ini sesuai dengan sumber aslinya, artinya belum ada penambahan di sana dan di sini. Jadi konteks asli ya Ratibul Haddad yang bersumber dari sahibi ratib, termasuk segat Fatihahnya ya begitu.
Ini boleh dilihat di kitab Syarah Ratib Al-Haddad, baik Al-Imdad maupun Zakhiratul Ma'ad. Nah, itu redaksinya persis insya Allah seperti ini. Nah, ini yang belum ada penambahan. Kalau yang sudah biasa ngamalin dan ada penambahan di sana dan di sini, Sahibi Ratib menyebutkan bahwa beliau membolehkan itu. Yang kagak boleh ngurangin. Yang kagak boleh ngurangin. Kalau Fatihah 4 boleh, yang nggak boleh 3. Kalau 5 silakan. Dan kalimat-kalimat yang ada di ratib ini semuanya jangan dikurangi. Kalau ditambahin silakan, tapi mohon yang menambahkan itu tentunya punya syarat dan ketentuannya. Ya, para ulama yang memang sudah Allah bukakan asrar di hatinya untuk memahami ratib ini. Ya, jadi saya tidak baca, Bapak Ibu ya, silakan saja dibaca sendiri. Ya, insya Allah mudah-mudahan jelas tulisannya. Jelas nggak tulisannya itu? Jelas ya. Silakan dibaca dan saya tekankan saya lagi, dan doa ratib. Nah, di halaman yang ke 28 tuh. Doa ratib ini doa yang memang dibaca Sahibul Ratib. Kalau yang sering kita baca selama ini, subhanaka la nusi sana'an alaika kama, itu ya, itu doa Yasin sebenarnya. Iya, itu doa Yasin. Sahibul Ratib baca doa itu setelah baca Yasin sebenarnya. Nah, doa yang dari Sahibul Ratib ya ini, doa apa namanya, doa Ratib Al-Haddad itu yang ini ya. Ya, silakan dibaca itu. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzama wa sa'il mathani an taftaha lana bi kulli khair wa an tafaddala alaina bi kulli khair, dan seterusnya. Nah, apa boleh saya baca doa itu? Boleh, silakan, karena doa yang lazim dibaca habis Ratib Al-Haddad itu memang yang sering dibaca oleh Sahibi Ratib setiap beliau selesai baca surat Yasin. Nah, itu ya. Nah, ini sampai wa mu'tin likulli khair ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar 3 kali, dan seterusnya, ya Allah biha ya Allah biha 3 kali. Nah, itu yang dikotakin itu tambahan. Ya amanal khaifin ini tambahan. Kalau yang dari ijazah yang saya dapat dari guru saya itu sampai ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah, sampai situ. Kalau ijazah dari Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki sampai situ. Ya. Nah, yang ya amanal khaifin itu tambahan. Kenapa saya cantumin? Karena yakin ini udah masyhur. Ya. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil. Nah, itu masyhur juga tambahan. Kalau ijazah yang kami peroleh dari Syekhuna sampai ya Allah biha itu ya, ini boleh dibaca Ustaz, silahkan dibaca. Nah, ini saya kotakin sengaja untuk membedakan batas mana yang ijazah guru diberikan kepada saya dengan tambahannya. Taib. Halaman yang ke-31, sanad Ratib Al-Haddad. Qala al-fakir ila rabbihil ghani mahfuz Rudiyat bin Abdurrahman al-Qaranqani arwi hadzal ratiba an syekhina Syekh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari an syekhihi al-allamah al-musnid Syekh Muhammad Yasin al-Fadani wa huwa anil allama Sayyid Aidrus bin Salim al-Bar wa huwa an walidihi al-allama Sayyid Salim bin Aidrus wal allama al-Qutub al-Ahmad bin Hasan al-Attas wa huma anil allama al-Habib Fadl ibn Alawi wa huwa an walidihi al-allama al-Habib Alawi wa huwa an shaykhihi al-Habib Syekh bin Muhammad al-Jubri wa huwa an shaykhihi al-Habib Hasan bin Abdullah al-Haddad wa huwa an abihi al-Habib al-Qutub Abdullah ibni Alawi al-Haddad rahimahumullah ta'ala wa iyana wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa asrarihim amin ya rabbal alamin. Sanad Ratib Al-Haddad, mata rantai al-fakir yang tersambung sampai kepada Sahibi Ratib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Saya al-fakir Mahfud Rudiyat bin Bapak Abdurrahman Al-Qaranqani. Apaan tuh Karangkon? Keranggan. Karangkon itu saya ambil nisbat dari kampung bapak saya. Saya ngaji di Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf Paseban.
Waktu beliau tanya asal saya dari mana, saya bilang, Kiai, saya dari Keranggan. Ada teman ngaji nyeletuk, weh, jago teluh tuh. Jago teluh tuh orang Keranggan. Jago begituan dah. Saya ngaji jauh-jauh ke Paseban, datang ke sono dikata tukang teluh. Anda ngaku orang Keranggan. Maka saya berajam di hati saya, ya Rabb, ini wajah Keranggan harus dirubah. Jangan Keranggan itu selalu identik dengan ilmu-ilmu yang begitu, Kiai Suyuti. Ini maafin, jadi saya memberanikan diri menisbatkan kampung Keranggan itu saya cantumkan di belakang nama saya. Karena mudah-mudahan Keranggan ini bukan hanya termaktub sebagai kampung yang sumber ilmu-ilmu goib, ilmu-ilmu yang begituan, tapi juga termaktub dalam mata rantai sanad keilmuan. Nah, jadi mungkin baru ini kali ada orang Keranggan yang nisbatin nama Keranggan di namanya ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya nawaitunya karena hubbul watan minal iman ya, mencintai negeri itu sebagian dari keimanan. Karena cinta saya kepada Keranggan, maka saya ingin menisbatkan nama saya kepada kampung saya Keranggan. Nah, maka saya sering menyebutkan dalam berbagai kajian di buku-buku yang pernah kami tulis, saya namakan diri saya Mahfud Rudiat bin Bapak Abdurrahman Al-Qaranqani. Nah, jadi Qaranqon itu Keranggan maksudnya ya. Ya, jadi jangan kaget ya, Al-Qaranqon. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua ya. Saya meriwayatkan ratib ini dari guru saya, Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Beliau masih hidup, usianya 64 tahun sekarang, berdomisili di Ciampea, Bogor ya. Pernah belajar dengan Syekh Yasin di tahun 74, pernah mengajar di Mekah, di Mesir. Sekarang memiliki 12 pondok pesantren, 1 di Indonesia, 11 di Malaysia. Nah, ini guru kami, Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Saya mendapatkan sanad ratib ini dari beliau, dari gurunya Al-Allamah Al-Musnid Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, Musnid Dunya. Bagi kita mungkin tak akan asing lagi dengan nama Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau ini adalah mata rantai keilmuan seluruh ulama yang ada di Indonesia. Seluruh ulama yang ada di Indonesia hampir dipastikan mata rantai keilmuannya tersambung kepada Syekh Yasin. Konon saya dapat riwayat dari guru saya Syekh Kiai Haji Ahmad Marwazi Al-Batawi Al-Makki. Kata beliau, Syekh Yasin itu berguru lebih dari 700 orang guru. 700 itu ngajinya gimana, Ji? 700 guru ngayap mulu, iya ngayap mulu. 700 guru ya. Imam Suyuti aja ya, Al-Hafidh Imam Suyuti itu 500-an gurunya. Nah, ini Syekh Yasin 700 lebih gurunya. Nah, ini tahaddusan binikmat, mata rantai keilmuan kami melalui jalur Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki Asy-Syafi'i tersambung kepada Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Alhamdulillah. Dan seterusnya silakan dibaca seterusnya sampai kepada Al-Imam Al-Kutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Silakan dibaca, mata rantainya sudah kami terjemahkan ya, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban disiplin keilmuan kami ketika mengijazahkan Ratib Al-Haddad ini. Inilah mata rantai sanad yang kami dapat dari guru kami. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat kepada mereka dan juga kepada kita semua, dan Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan dengan wasilah dan keilmuan serta keluruhan mereka. Amin wahai Tuhan seluruh alam. Maka di penghujungnya halaman 35 itu adalah penutup ya, penutup. Silakan dibaca terjemahnya, penutup. Nah, risalah ini, risalah yang sangat sederhana ini saya tulis pada malam Jumat tanggal 17 Syawal. Malam Jumat tanggal 17 Syawal dari ba'da Isya kala itu saya menulisnya, bertepatan dengan tanggal 25 April tahun 2024 Masehi. Ya, berarti 5 hari yang lalu ya. 5 hari yang lalu. Nah, hamba yang fakir Mahfud Rudiat bin Abdurrahman Al-Qaranqani. Baik, saudara sekalian, maka sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa kami nawaitukan ini sebagai
mengharap ridho Allah dan wakaf mohon diterima ini ya. Ini wakaf dari kami putra putri dari Mak Marianih binti Madirih dan Mbah Musin bin Soleh agar diterima sebagai wakaf dan mudah-mudahan pahalanya terus mengalir kepada orang tua kami. Dan sebagaimana yang telah diinformasikan, maka kami akan ijazahkan kepada hadirin. Nanti begini, kalau selesai saya mengucap basmalah, hamdalah dan sholawat, maka saya akan katakan ayyuhal hadirun, faya ayyuhal hadirun. Nanti bapak ibu jawab labbaik. Coba tes dulu, faya ayyuhal hadirun. Kurang kompak, lapar ya. Faya ayyuhal hadirun. Gitu ya. Nanti kalau saya bilang begitu jawab labbaik. Lalu ketika saya bilang wa bihadzas sanad ajaztukum, ketika saya bilang wa bihadzas sanad ajaztukum, bapak ibu jawab qabilna. Qabilna. Coba sama-sama, ajaztukum, qabilna. Artinya kami terima ya, kami terima ijazah. Baik. Labbaik itu artinya sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya nyaut gitu. Saya dengar, saya nyaut. Labbaik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila mulazamati dzikrihi bil 'ashyi wal ibkar. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu tiryakul aghyar wa miftahu babil yasar. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ma azlama alaihi laylu wa ashraqa alaihi an-nahar. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal hadirun, wa bihadzas sanad ajaztukum, wa bihadzas sanad ajaztukum bisiril anwaril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin walidayya amin. Semoga jadi ilmu yang manfaat, berkah dunia akhirat. Terakhir permohonan Fatihah. Kertas tadi mana ya? Kertas almarhum tadi mana ya? Di bawah. Afrian Syah ambil tadi. Ada permohonan Fatihah. Ada 3 orang kerabat kita yang saat ini dalam kondisi sakit. Kita bacakan Al-Fatihah dengan berkah Fatihah dan berkah perkumpulan kita pada malam hari ini. Tolong nama-namanya dibawain kemari tadi yang di kertas. Nama-nama yang tadi mana? Nama kertas tadi mana? Kertas almarhum. Tolong dibawa kemari. Permohonan Al-Fatihah biniyati syifa untuk kesembuhan dari yang pertama orang tua kita Bapak Sumba Haji bin Hadi Mulyo. Beliau ini adalah kakanda dari Bapak Haji Pujo Widadi, penasehat Hamdalah TV. Semoga Allah angkat segala penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala, dianugerahi umur yang panjang dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga biniyati syifa untuk orang tua dari murid kami Bapak Sukis bin Sandori. Bapak Sukis bin Sandori yang saat ini sedang berada di Rumah Sakit Medika Sentra Cisalak Depok untuk menjalani operasi jantung ya, karena ada penjempitan di jantung. Beliau kata dokter mau dipasangin ring di jantungnya ya, jadi saya biniyati syifa, insyaallah mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala, panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Yang ketiga untuk Bapak Tamin bin Mamat Suwandi ya, yang juga saat ini sedang ada di Rumah Sakit PON Cawang karena ada serangan stroke
pada beliau. Kita doakan pula mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah. Al-Fatihata bin niyati syifa min kulli da bihaqqin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Fatihah berikutnya ini untuk hajat-hajat kita semuanya, bil khusus para hamba-hamba Allah yang dermawan yang telah membantu terlaksana acara ini. Kami haturkan terima kasih dan hanya mendoakan semoga hajat-hajat beliau, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah nas'aluka syifa wal afiyah wal barakah was salamah wal khusul min kulli maqasidina agisna syari'an biizatillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Demikian